Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah muslimin muslimat dimanapun berada, di dalam menjalani kehidupan maka kita akan dihadapkan dengan berbagai macam keadaan. Kadang ada keadaan yang menyenangkan, kadang ada keadaan yang tidak menyenangkan. Boleh jadi suatu saat kita tertawa, boleh jadi suatu saat kita menangis. Boleh jadi kita di dalam menjalani kehidupan suatu saat mengalami kemudahan. Tapi di lain waktu boleh jadi kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, melalui utusannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi berbagai macam keadaan, wabil khusus keadaan kita dalam keadaan sulit, maka Islam mengajarkan kepada kita dengan sabar. Sabar adalah merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, tapi dia sulit untuk pengamalan dan pelaksanaan. Sabar adalah merupakan amalan yang luar biasa balasannya di sisi Allah, yang begitu besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sabar adalah merupakan salah satu jalan di antara jalan-jalan untuk meraih sebuah kesuksesan, untuk meraih sebuah keselamatan, baik dalam kehidupan dunia, wabil khusus ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan sabar, bahwa kita harus yakin di dalam menjalani kehidupan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian, wahai hamba-hambaku, bisyai'in dengan sedikit, minal khauf, ketakutan, walju, lapar, wa naqsim minal amwal, berkurang harta, wal anfus, berkurang jiwa, was samarat, dan berkurang buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka hamba-hambaku yang bersabar. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan balasan yang luar biasa bagi mereka hamba-hambanya yang senantiasa bersabar menghadapi berbagai macam keadaan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang bersabar? Mereka adalah allazina iza asabathum musibah. Adalah mereka hamba-hambaku yang ketika mereka dihadapkan oleh Allah dengan musibah, dengan keadaan yang tidak menyenangkan, maka mereka berkata, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan semuanya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia yakin bahwa segala apapun yang terjadi biqadarin adalah merupakan kadar dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia yakin di balik semua peristiwa ada hikmah yang tersimpan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di dalam kehidupan manusia. Seperti saat sekarang ini, hadirin jamaah dan pemirsa rahimakumullah,
Bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Dan kita di bulan Ramadan ini adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan keadaan yang kalau kemudian kita kembalikan kepada hati kita adalah keadaan yang begitu tidak menyenangkan buat kita semua. Kita tidak lagi bisa berbuat leluasa. Kita tidak lagi bisa dengan leluasa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dikarenakan ada wabah yang begitu membahayakan. Tapi sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita. Sejauh mana kita meyakini bahwa ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hambanya, di sana terdapat hikmah yang luar biasa. Di antara lain hikmahnya, kalau kemudian kita kembalikan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak enggan. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan yang dihadirkan di hadapan manusia berupa seekor lalat atau nyamuk. Fama fawqaha, atau boleh jadi yang lebih besar atau yang lebih kecil dari itu. Wabah COVID-19 ini adalah lebih kecil, yang hanya bisa dilihat oleh alat yang begitu canggih. Tapi apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di kalimat yang selanjutnya? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka mereka orang-orang yang beriman, semua ini, kejadian ini, dia yakin bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi hamba-Nya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun bagi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya ada penyakit, yang di dalam hatinya ada pengingkaran, fayaqulun, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan peristiwa yang terjadi saat ini, kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini di surah Al-Baqarah ayat ke-26, ada orang-orang yang mereka mampu mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Ada orang-orang yang dia mampu mengambil sebuah nilai yang begitu berharga di balik peristiwa yang sekarang sedang terjadi. Yudhillu bihi katsira. Dan ada juga mereka orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera hilang, segera lenyap, segera pergi dari hadapan kita semua. Agar kita mampu beribadah dengan maksimal kembali, dengan lebih baik kembali. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita mampu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bersabar, yang senantiasa kesabaran itu akan menghantarkan kita untuk memperoleh cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.